Next City siapa? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita akan merayakan malam Natal yang dirayakan oleh jemaat GBD MHCC Bali yang ada. Dan puji Tuhan, selamat datang bagi kita semua. Mari sama-sama selamat kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat malam hari ini kita mau senangkan hati Tuhan, karena Dialah Raja atas segala raja yang menyelamatkan kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan.
Malam ini kami datang bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan melawat setiap
setiap kami. Kami menikmati Tuhan malam hari ini. Roh Kudus, biar kiranya terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Kami yang datang dengan kehausan, kami akan disegarkan. Kami yang datang dengan kelemahan, kami akan dikuatkan. Kami yang datang dengan keputusan, kami percaya malam hari ini kami akan menerima pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Untuk itu kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami agungkan dalam hidup kami. Pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada malam hari ini. Biarlah urapan yang baru, urapan Roh Kudus, urapan yang dari tempat maha tinggi mengalir dalam hidup mereka, sehingga kami melayani dengan kesungguhan hati mereka, dengan urapan yang disertai oleh Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan pakai setiap hidup jadi berkat setiap sidang jemaat pada malam hari ini. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, Tuhan pimpin mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, berkumpul beribadah bersama dengan kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan sepanjang ibadah pada malam hari ini. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama katakan haleluya. Amin. Tujuan tetap tinggal berdiri. Malam hari ini merayakan Yesus Kristus Putra dan Juru Selamat. Mari kita sambut bersama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita puji namanya.
puji Tuhan, malam hari ini bisa memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita mau persiapkan setiap hati kita untuk melihat renungan Natal malam hari ini. Mari buka hati bagi Tuhan. Angkat pujian yang berkata, apapun yang terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
pribadi yang lain Tuhan, selain pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau ada di sini. Putra Natal yang mengasihi kami, Putra Natal yang punya kepedulian terhadap setiap kami, yang menaruh perhatian khusus kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Semua keselamatan yang Kau rancang begitu sempurna dan kami kenyataan ketika yang lahir. Tuhan saat ini dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah jamah dan lawat kami di hadirat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu lebih lagi bersekutu dengan kebenaran firman. Kami percaya berita malam ini adalah berita kesukaan bagi setiap jiwa kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kuasa-Mu mampu mengubah kehidupan kami. Firman-Mu menghidupkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui hamba. Urapi dia secara khusus. Lingkupi roh dan dunia. Semua keberadaannya ada berkat kasih dan kuasa Tuhan. Semua isi hati Tuhan yang ingin disampaikan, berita sukacita pada malam hari ini tersampaikan sampai kepada hati kami yang ada dalam hidup. Bawa kami terus Tuhan untuk mengasihi-Mu. Bawa kami terus untuk mengandalkan Engkau. Bawa kami terus untuk berharap kepada-Mu Tuhan. Ini keberadaan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mau duduk diam dan dengar serta merenungkan kebenaran. Dan kami kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala yang akan melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. 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 Berapa kita yang percaya bahwa malam yang penuh Tuhan, amin. 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 Saya percaya saudara hadir malam hari ini karena saudara ingin menikmati Tuhan, ingin menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Bilang dulu kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur malam hari ini di malam Natal, ya. Kita boleh ada di dalam rumah Tuhan dan kita akan memperingati hari kelahirannya. Besok tanggal 25 di mana umat-umat Kristen, orang-orang percaya merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan minggu depan kita tutup tahun, ya. Dengan hari yang sama, hari Rabu depan kita akhiri tahun 2025 dan kita akan menyambut tahun yang baru, saudara. Ternyata perjalanan sepanjang tahun 2025 luar biasa, amin. 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 Tahun 2025 perjalanan yang saudara, saya tahu hal yang terjadi dalam hidup saudara, suka, menangis, tertawa, ya semua udah campur aduk. Kalau orang Jawa seperti masakan gado-gado, ya, begitu rasanya, ya.
Tapi kemurahan Tuhan kita ada di dalam rumah Tuhan malam ini, amin. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan kita kembali di dalam rumah Tuhan, amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Saya berharap saudara fokus dengan firman Tuhan malam hari ini, supaya berkat yang disampaikan malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi saudara bisa bawa pulang dan saudara bisa nikmati, amin. Tuhan. Baik saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita di kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Saudara boleh bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Yang sudah dapat bilang yes. Yang belum dapat bilang no. Oh tetap yes, berarti sudah dapat. Puji Tuhan. Baik, sudah dapat semua. Kita baca bersama-sama dengan suara keras, suara yang nyaring, karena firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara membaca dengan suara yang keras, saudara mendengar, dan itu akhirnya bisa menjadi iman bagi hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi saudara baca dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang lebih keras lagi. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Lagi saudara bonus, boleh ya? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah terang dalam kegelapan. Terang dalam kegelapan. Saudara, dunia identik dengan kegelapan, ya. Dikatakan dunia penuh dengan kegelapan, dan setiap kegelapan butuh yang namanya terang, ya. Manusia juga yang hidup di dunia ini ingin hidupnya diberikan terang, saudara. Ada di sini saudara yang mau hidup gelap terus. Gak enak saudara, karena kalau gelap itu saudara gak punya arah tujuan, saudara gak bisa lihat ke depan, ya. Kalau hidup dalam kegelapan ada tujuan hidup saudara, ya. Coba saudara, saya minta 5 detik saudara, gak banyak-banyak 5 detik. Kalau 5 menit saudara udah ngantuk nanti. Sekarang saudara tutup mata, pejamkan mata saudara. Mohon izin semua tutup mata, jangan ada yang lihat, jangan ada yang ngintip. Tutup mata. Baik, saudara, saya ingin tanya tapi jangan dibuka matanya. Saudara bisa lihat saya? Saudara bisa lihat di sebelah kiri kanan? Tutup mata saudara, masih ada yang ngintip di sini. Haleluya. Saudara bisa baca Alkitab saudara? Apa yang saudara lihat? Gelap. Tuhan, buka mata sekarang saudara. Terima kasih ya sudah ikuti dengan apa yang saya mau. Saudara, kalau saudara hidup dalam kegelapan, ya, dikatakan tadi saudara bilang gelap, gak bisa lihat apapun. Saudara di rumah aja saudara mati lampu, saudara pasti cari yang namanya penerang, ya, lilin, senter, atau saudara nyalakan HP. Itu pun kalau ada baterainya, ya. Saudara butuh yang namanya terang, ya. Dan begitupun dengan dunia ini saudara. Dikatakan dunia itu penuh dengan kegelapan. Kegelapan akan dosa saudara. Dikatakan sejak manusia pertama, ya, jatuh ke dalam dosa, Alkitab katakan bahwa hati manusia itu selalu ingin cenderung berbuat jahat. Dan itu dunia akhirnya dipenuhi dengan kegelapan saudara. Kegelapan akan perbuatan dosa manusia. Dan saudara, puji Tuhan, kalau kita punya Tuhan Yesus Kristus, Dia yang dari surga turun ke dunia ini, datang untuk memberikan terang bagi kita. Amin. Dan
yang kita peringati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal, ya. Dia datang dari surga, turun ke dunia dan menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan manusia dari yang namanya kegelapan dosa. Kita ini yang harusnya binasa, firman Tuhan, kita ini harusnya binasa, tapi oleh karena kasih Tuhan, Dia memberikan keselamatan buat kita. Saudara, keselamatan tidak akan pernah terjadi kalau tidak Yesus lahir di dunia ini. Dan puji Tuhan, saudara, sebagai bukti nyata Dia lahir di dunia ini, menjadi manusia buat kita, ya. Turun, Dia berikan dirinya, ya. Dia berikan dirinya, datang sebagai anak, sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan Dia buktikan kasih-Nya yang besar bagi kita. Dia menjadi terang buat hidup kita. Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang dan katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Saudara, dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan barang siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena apa, saudara? Karena Yesus yang datang sebagai terang dunia itu, Dia memberikan, ya, Dia memberikan terang hidup buat kita semua. Amin. Amin. Dan kita manusia butuh terang itu, saudara. Kalau tidak ada terang itu, kita tidak akan mampu berjalan dalam kegelapan dosa. Kalau tidak ada terang, gelap gulita, saudara, hidup saudara. Kita butuh terang itu. Dan Yesus katakan, akulah terang dunia. Saudara, Yesus lahir datang sebagai terang dunia. Tetapi secara fisik, Yesus tidak selamanya hadir di dunia, ya. Secara fisik Dia tidak lagi hadir di dunia. Dia sudah naik ke surga, ya. Tetapi secara roh Dia ada bersama dengan kita, karena setelah Dia naik ke surga, dikatakan bahwa Ia menjanjikan roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan, yaitu roh penolong, Roh Kudus. Walaupun Dia tidak lagi secara fisik ada di muka bumi ini, tetapi secara roh Dia ada bersama dengan kita. Amin. Oleh karena itu, saudara, seharusnya kita menjadi representatifnya terang Yesus dalam dunia ini. Supaya apa, saudara? Supaya dunia bisa melihat dan merasakan dampak dari terang Yesus. Dunia dapat menikmati terang itu bagaimana, saudara? Dari hidup kita. Sebab itu kita dikatakan sebagai anak-anak terang. Matius 5 ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia. Ya, setiap orang yang ikut Yesus berarti dia adalah terang dunia, saudara. Karena firman Tuhan yang katakan bahwa kita adalah terang dunia. Namun persoalannya, saudara, ternyata belum semua orang Kristen, belum semua anak Tuhan sudah berfungsi menjadi terang bagi dunia ini. Masih banyak orang Kristen yang tidak berfungsi menjadi terang bagi dunia. Ada orang itu tidak menjadi terang di dunia ini. Tapi saat ini, hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus tampil menjadi representatifnya terang Kristus, menjadi anak terang di tengah kegelapan. Saudara, pertama yang saya bagikan adalah saudara harus pahami identitas kita sebagai anak Allah. Apa, saudara? Pertama, bagaimana kita dapat merepresentatifkan terang Kristus? Yang pertama adalah pahami identitas kita sebagai
anak Allah. Saudara, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita disebut sebagai anak Allah. Amin. 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 Karena kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara harus pahami bahwa identitas kita ini adalah anak Allah. Efesus 5 ayat 8-9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara, kalau kita memahami identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen, ya, saudara tahu arti Kristen? Enggak? Hah? Tahu arti Kristen? Arti kata Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Itu Kristen. Kalau saudara mengaku saudara sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak terang, saudara harusnya saudara mencerminkan sifat Allah, sifat Kristus dalam hidup saudara. Amin. Amin. Apa sifatnya? Yaitu dikatakan tadi, berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Amin. Kalau saudara dilahirkan menjadi anaknya Bapak Prabowo, misalnya, ya, Laura misalnya jadi anaknya Bapak Prabowo, ya. Saya percaya saudara, kalau kita tahu kita jadi anak Bapak Prabowo, yang ada kita jaga sikap, jaga perkataan, ya, karena satu Indonesia akan melihat anak Bapak Prabowo itu seperti apa. Bukan hanya satu Indonesia, satu dunia, karena ini anak presiden, ya. Satu dunia akan melihat bagaimana sih anak Prabowo itu, bagaimana sih perkataannya, bagaimana sih tingkah lakunya, bagaimana sih sikapnya. Saudara, orang-orang akan melihat siapa kita. Kalau kita identitasnya adalah anak Allah, kalau kita identitasnya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya sifat kita mencerminkan seperti Bapa kita. Siapa? Yesus Kristus. Amin. 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 Seharusnya perilaku kita, perkataan kita mencerminkan siapa Bapa kita, siapa orang tua kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan saudara punya nama-nama bagus, nama Alkitab, tapi kelakuannya jangan. Saudara, ada namanya Yohanes tapi masuk dalam penjara. Saudara, saya tahun lalu pelayanan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, di kelas 1A. Saudara, kalau di penjara kelas 1A itu berarti tingkatan kejahatannya lebih tinggi daripada yang kelas 2. Ya, di situ ada pembunuhan, ada narkoba, macam-macam, saudara. Saudara, pas saya melayani di sana, saya lihat orang Kristen paling banyak, saudara. Banyak orang Kristen. Namanya juga nama-nama Alkitab bagus, Yohanes, Matius, Markus, semua nama Alkitab keren-keren. Tapi ternyata banyak yang di dalam penjara, saudara. Jangan hanya sekedar nama, jangan hanya sekedar tahu bahwa saudara orang Kristen, tapi saudara harus tunjukkan sifat, karakter, perilaku saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Amin. 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 Saudara harus tahu identitas saudara sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita dapat merepresentatifkan terang Kristus dalam hidup kita kalau kita tidak menyadari bahwa identitas kita adalah anak Allah. Oleh karena itu, saudara, dikatakan dalam Alkitab, seharusnya terang itu
berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Berbuat baik, saudara. Saudara berbuat baik tidak akan pernah rugi. Saya katakan dari tempat ini, saudara berbuat baik itu tidak akan pernah merugikan saudara. Amin. Amin. Tuhan yang lihat semua kebaikan yang saudara lakukan. Jadi kita harus sadari bahwa kita adalah anak Allah. Di malam Natal ini saudara, dikatakan terang dalam kegelapan. Tema firman Tuhan terang dalam kegelapan. Kita harus dapat merepresentatifkan terang itu dalam hidup kita. Terang Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Sehingga semua orang bisa melihat. Bukan hanya sekedar melihat, tapi bisa merasakan terang Kristus dalam hidup kita. Akan ada perbedaan, tampak perbedaan. Oh, begini ternyata orang Kristen. Luar biasa, baik. Ya. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Saudara, saya ada mbak saudara. Mbak saya ikut saya udah 8 tahun lebih saudara. Dari anak saya yang kecil Eci, masih bayi saudara, udah ikut saya. Orang tanya sama saya, mbaknya lama banget ya ikutnya. Saya bilang, buat saya dia bukan mbak, saya bilang. Ya, saya nggak pernah bedakan mbak itu sebagai orang yang asing atau orang lain. Saudara, di sini ada tante saya, mamanya Jos itu, mamanya Ray itu keluarga, masih keluarga. Suaminya dengan mama saya itu sepupu. Ya, sebenarnya ya masih ini, tapi keluarga saya, dia tahu banget bagaimana. Jadi saudara, kalau mau lihat terangnya saya, lihat dari orang-orang di sekitar saya saudara. Ya. Kalau saya mau lihat terangnya saudara, gampang. Lihat dari orang-orang di sekitar saudara, apa mereka menikmati, apakah mereka merasakan terang itu. Lihat dari dalam keluarga dulu saudara. Amin. 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 Orang bertanya sama saya, mbaknya Ibu Gem lama sekali ya. Saya bilang, iya, saya juga nggak pernah bedain dia. Orang apa ya, maksudnya apa yang saya makan dia juga makan. Untuk marah-marah bisa kehitung jari saya ngomong marah. Marahnya saya cuma begitu, tapi lepas sudah. Ya maklum ya, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai ya saya akan bilang. Tapi bukan berarti yang saya harus sampai hina-hina dengan berkata kasar, berkata kotor. No, jangan saudara. Jaga perkataan saudara. Jangan sampai melukai, jangan sampai menyakiti orang lain saudara. Amin. Amin. Apalagi menyakiti keluarga kita sendiri. No. Jangan, jaga perkataan saudara. Dari perkataan itu, saudara tahu, itu menjadi pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Jadi yang berkata kasar di sini berkata, amin, amin. Jangan keluar kata-kata itu saudara. Saya belajar untuk tidak pernah menyebutkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Tanya sendiri dengan keluarga atau mbak saya, pernah saya kata-kata gitu? No. Itu harus saudara tunjukkan terang itu buat keluarga saudara, buat lingkungan, buat tempat pekerjaan, buat tempat di mana saudara dipercayakan bisa melayani, bisa bekerja dan sebagainya. Amin. Tunjukkan terang itu saudara. Haleluya. Supaya apa? Supaya terang Kristus itu boleh dinikmati oleh orang banyak. Malam hari ini saudara, mari kita belajar bagaimana kita dapat merepresentatifkan terang Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tahu bahwa identitas kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, anak terang, orang percaya, orang Kristen, ya. Kita harus tahu itu.
Dan kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Kristen yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, saudara, bagaimana kita dapat menuju terang Kristus? Yang kedua adalah Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan di dalam Dia, ia berbuah apa, saudara? Banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Puji Tuhan. Saudara, adalah Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Artinya, saudara, apa? Artinya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena di luar Tuhan, dikatakan Yohanes tadi apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita dapat memperoleh yang namanya kekuatan. Amin. Hanya di dalam Yesus kita dapat memancarkan terangnya. Karena Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara. Jadi orang Kristen harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi anak Allah harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. 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 Jangan malas berdoa, jangan malas baca firman, jangan malas ke gereja. Jangan, saudara. Tapi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kita bisa apa? Menunjukkan terang itu. Bagaimana kita bisa menunjukkan terang itu kalau kita tidak pernah hidup bergantung dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat menunjukkan terang kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan? Banyak manusia sekarang ini mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Merasa hebat, merasa mampu, merasa pintar, tidak perlu Tuhan. Banyak, saudara. Mereka berpikir bahwa tanpa Tuhan saya bisa kok. Tapi firman Tuhan yang katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Amin. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita ada sampai hari ini, bukan dengan kekuatan yang lain. Saudara mau cari kekuatan di mana? Mau cari di gunung-gunung, mau cari di pohon-pohon, mau cari di manapun, saudara. Tidak ada yang melebihi dari kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah pencipta dunia ini. Dia yang menciptakan dunia ini beserta isinya, dan kita juga adalah ciptaannya. Dia punya kuasa yang tidak pernah terbatas. Amin. Dia punya kuasa yang tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita perlu kekuatan Tuhan. Bagaimana caranya? Punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Punya kontak yang erat dengan sinyalnya itu harus bagus, saudara. Kalau saudara sinyalnya jelek, komunikasinya pun jelek. Benar? Saudara, kalau HP saudara yang satu di atas gunung, yang satu di tengah laut, tidak dapat sinyal, bisa saudara kontak, bisa saudara komunikasi? Enggak, saudara. Punya hubungan yang bagus dengan Tuhan. Jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan cari Tuhan setahun sekali. Paham? Hanya bulan Desember saudara cari Tuhan. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan November saudara hilang. Nanti balik lagi di Desember. No! Cari Tuhan setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Komunikasi dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Saudara tanya dengan manusia itu terbatas. Karena manusia tidak pernah ada yang kekal. Tanya dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, tanya Roh Kudus.
Bukan tanya dengan manusia, dikit-dikit tanya manusia. No, saudara. Coba saudara ambil waktu, duduk di kaki Tuhan, minta pengertian lebih dalam, minta hikmat Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan, apa yang saudara harus pilih, apa yang saudara harus berbuat. Minta hikmat Tuhan, bukan hikmat diri sendiri, bukan dengan pikiran diri sendiri. No, saudara. Saudara akan temui jalan buntu kalau saudara andalkan dengan pikiran saudara sendiri. Oh, saya akan begini, saya akan begitu. No. Saudara, tahun 2026, saudara tidak akan pernah tahu apa yang akan saudara hadapi. Ada yang tahu di sini tahun 2026 saudara akan apa yang akan saudara hadapi? Ada? Saya yakin tidak ada yang tahu, saudara. Saudara tidak akan pernah tahu 2026 seperti apa. Tapi yang saudara harus tahu malam hari ini, bahwa Dia kekuatan dalam hidup kita. Amin. Dia kekuatan dalam hidup kita. Amin. 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 Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kekayaan, kehebatan, kemampuan, kekuatan, semua ada batasnya, saudara. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Dan saya rindu saudara yang hadir malam hari ini, saudara semakin hari semakin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tahun 2026 saudara semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tahun 2026 saudara semakin rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Saudara berhubungan intim dengan Tuhan. Saudara berhubungan erat dengan Tuhan, karena saudara tahu bahwa Tuhanlah kekuatan saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat merepresentatifkan terang Kristus? Kita harus tahu bahwa itu adalah panggilan Allah. Saudara, kalau kita dipanggil Allah menjadi anak-anak terang, maka itu kita juga harus dapat merefleksikan bagaimana karakter dan ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai sehari-hari. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Orang yang dipanggil Allah, orang yang dipilih Allah, dia punya tanggung jawab hidup sebagai anak terang. Artinya saudara, hidupnya itu harus mempermuliakan Tuhan. Amin. 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 Lewat apa saudara bisa mempermuliakan Tuhan? Tadi saya katakan lewat perkataan saudara, lewat perbuatan saudara. Sekarang saudara, zaman udah canggih, teknologi udah canggih. Enggak lewat perkataan, enggak sih, tapi lewat jari, kata Pak Gem ya. Artinya apa? Taruh status di medsos, hina-hina orang, caci maki orang. Jangan saudara, ya, jaga coba. Enggak lewat mulut, enggak ngomong langsung, enggak, tapi lewat jari. Itu sama saudara. Saudara belajar hidup jadi berkat, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu bahwa kita dipanggil Allah untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Matius 5 ayat 14 sampai 16 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga manis semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa, saudara? Melihat apa itu? Baca di depan, saudara. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Saudara, hal ketiga, bagaimana kita dapat merepresentatifkan terang Kristus? Kita harus tahu bahwa panggilan kita adalah dari Allah untuk memuliakan Dia. Dikatakan supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan
supaya Bapa yang dipermuliakan. Amin. Amin. Oh, luar biasa hidup anak-anak Kristen. Ternyata baik-baik, hebat-hebat. Saudara, kerinduan kami tentunya sebagai gembala, kami rindu hidup saudara jadi terang buat orang banyak. Amin. Saya yakin saya dengan Bapak Gembala akan setuju ya, kalau semua jemaat di MHCC itu hidupnya jadi terang. Amin. Dilihat nanti, oh itu begereja di mana, MHCC. Wow. Dan sehingga sinar itu nampak, dinikmati. Orang akan lihat perbuatan baik kita, dan mereka akan datang memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Amin. Jadi terang, saudara. Jadi terang itu adalah karena panggilan Allah untuk kita memuliakan Tuhan. Belajar saudara hidup jadi berkat. Saya senang sekali saudara. Beberapa jemaat di sini udah belajar hidup jadi berkat. Dari apa saudara? Dari mereka mengajak beribadah, ya. Beberapa jemaat-jemaat di sini ya. Besok bawa lagi ya rekan-rekannya, teman-temannya, saudara, keluarga. Besok kita tanggal 25 ya akan memperingati hari kelahiran Yesus. Bawa teman, ya, bawa jadi berkat buat mereka. Ayo kita Natalan, ya. Ayo kita ke gereja, ya. Saudara belajar jadi berkat itu bukan hanya sekedar ngajak ke gereja, sikap perilaku juga harus jadi berkat. Amin. Amin. Jangan cuma sedang ngajak, ayo ngajak selesai, no. Ya, tapi saudara harus intens, ya, dan belajar berbuat baik, berbuat supaya mereka melihat terang kita bercahaya. Amin. Amin. Jangan rambutnya doang yang bercahaya karena rambutnya bule, no. Dan hidup kita yang harus jadi terang, katakan amin. Amin. Semua pegang rambut. Yang rambutnya bule-bule dipegang semua. Kita harus jadi terang, harus jadi berkat buat banyak orang. Amin. Kesimpulan firman Tuhan malam hari ini saudara, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Ingat, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Yesus Kristus adalah terang sejati. Dia terang hidup. Mungkin ada kalanya dalam hidup saudara-saudara merasa gelap. Ya, saya nggak tahu ya. Saudara mungkin ada kalanya di dalam hidup saudara-saudara merasa susah, khawatir, cemas, takut, bimbang dan sebagainya. Khawatir akan hari esok, khawatir akan bulan berikutnya, khawatir akan tahun depan seperti apa. Ya, mungkin saudara masih gelap. Saudara merasa, Tuhan, apa yang akan terjadi hari depan? Gelap, saudara lihat tidak ada cahaya. Saudara ingat, kegelapan ya tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Dan terang itu adalah terang Kristus. Terang itu adalah terang Kristus. Saudara perlu terang itu. Saudara perlu terang itu dalam hidup saudara, supaya hidup saudara tidak lagi gelap, supaya hidup saudara tidak lagi dengan ketakutan, supaya hidup saudara tidak lagi dengan kecemasan, supaya hidup saudara tidak dengan kebimbangan. Saudara perlu terang Kristus, dan Kristus lahir ke dunia ini, dan kita peringati sebagai hari kelahirannya. Dia beri cahaya itu, dia beri terang itu buat saya dan saudara. Dia beri terang itu buat saya dan saudara. Bagaimana kita dapat meresponi terang itu? Ingat identitas kita sebagai anak Allah. Ingat saudara, bahwa kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan ketiga adalah, kita harus tahu panggilan kita adalah untuk memuliakan Dia. Terang Kristus memberikan harapan. Dan bukan hanya sekedar harapan, Dia juga memberikan keselamatan bagi manusia. Biarlah melalui kelahiran
kelahirannya malam hari ini, saudara. Terang Kristus itu terus bercahaya dalam hidup kita, sehingga cahaya itu bisa memancarkan buat orang banyak, dan hidup kita mempermuliakan Dia, dan hidup kita jadi berkat buat orang lain. Saudara, saya rindu malam hari ini, ya, kita bukan hanya sekedar merayakan hari kelahiran Yesus sebagai rutinitas, sebagai kebiasaan, sebagai liturgi, tapi saya rindu kita malam hari ini memahami bagaimana Yesus lahir dalam hati kita, memahami bagaimana terang itu hadir dalam hidup kita. Saya rindu saudara malam hari ini, saudara hidup dengan terang Kristus, bersinar, memancarkan sinar, sehingga orang lain bisa melihat terang Kristus ada dalam hidup saudara. Taruh dalam hati saudara bahwa Yesus lahir dalam hati saudara untuk memberikan terang yang sejati, supaya hidup kita dapat berjalan, supaya hidup kita terus menyinari banyak orang. Dan saya rindu semua jemaat yang ada di tempat ini, ya. Seperti firman Tuhan katakan, terang dalam kegelapan. Saudara jadi terang, saudara jadi kesaksian, hidup saudara jadi berkat. Tuhan, semua saya undang bangkit diri pemain musik singer, silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita dengan Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau
kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Ini hadiah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Lewat setiap pujian penyembahan kami, Engkau dipermuliakan ya Bapakku. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengembalikan urapan yang berlimpah-limpah bagi setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun pelayanannya Tuhan. Dimanapun kemanapun hamba-Mu berada, senantiasa ada di dalam otoritas Allah. Roh Kudus-Mu terus memimpin hamba-Mu, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan lewat setiap kehidupan pribadinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin, sehingga nama-Mu terus dipuji, dipermuliakan lewat tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Lambaikan tangan, haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan menyaksikan terang Kristus lewat pemasangan lilin. Untuk itu mohon lampunya dipadamkan. Mungkin jangan semua lampu yang dipadamkan, hanya beberapa saja. Lanjut aja. Nah, ngomong aja. Cek, cek. Ya. Oke. The stars of my nation
gembala yang datang dari timur. Dia lahir bukan di tempat yang mewah, tetapi dia lahir di kandang domba. Kelahirannya yang sederhana menunjukkan bahwa dia istimewa. Kelahirannya yang sederhana menunjukkan kerendahan hati. Dia raja yang damai dan adil, raja yang dinanti-nantikan setiap orang. Hai umat Tuhan, mari datang kepadanya, bawa hatimu, dan terimalah Yesus dalam hidupmu. Amin. Oleh Bapak Gembala, silakan. Selanjutnya penyalaan lilin yang kedua, perwakilan dari Dewan Gereja Bapak Pakuan Luama. Penyalaan lilin yang ketiga, perwakilan dari kaum pria Bapak Ferry. Perwakilan dari wanita cinta Tuhan Ibu Elizabeth. Perwakilan dari sekolah minggu Ibu Desi. Perwakilan dari pelayan-pelayan Bapak Teni Evancio. Dan yang terakhir, perwakilan dari pemuda remaja Bapak Martin Willa. Mari saya undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri dan mengangkat slip yang sudah diberikan sambil menaikkan pujian ini. kita akan meletakkan korban persembahan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebelum itu kita dalam doa kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur buat segala baik-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena perkenanan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melampaui setiap hati pikiran kami Tuhan, pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengatakan korban persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami akan memberi Tuhan, kecil dan besar. Kiranya Engkau memberkati, mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai memberi Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Pada acara khusus yaitu penukaran kado. Setelah doa berkat aja. Oh, sekarang kita akan menutup segala rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Bagi beli semuanya, pujiannya berkata Hosana.
Engkaulah segala kemuliaan. Amin. Bagi Engkaulah setiap kebanggaan kami Tuhan. Haleluya. Syukur dan terima kasih kami hanya untuk Tuhan. Amin. Hanya kepada Tuhan. Haleluya. Di mana Engkau boleh lahir ke dalam dunia ini sebagai terang yang memberikan kami hidup, sebagai terang yang memberikan kami kepastian, Haleluya. sehingga dunia ini mendapatkan pengharapan. Amin. Dunia boleh melihat ada terang yang memberikan kehidupan. Bahkan kami bersyukur terlebih Engkau Yesus sudah lahir dalam hidup kami. Amin. Engkau yang adalah sumber terang itu Tuhan, Amin. terus menerangi hidup kami. Amin. Ketika kami di dalam keadaan sedih, ketika kami di dalam keadaan ditinggal, ketika kami dalam keadaan bermasalah, ketika kami harus menghadapi pergumulan yang berat, ketika kami harus menghadapi banyak air mata oleh karena masalah hidup kami, Engkau datang memberikan terang bagi kami, Haleluya. yang memberikan kekuatan, yang terus memberikan pengharapan bahwa di balik semuanya itu kami akan melihat kemuliaan Allah yang besar. Kami akan menikmati pertolongan Tuhan. Kami akan menikmati pembelaan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Allah kami cakap, kami sanggup untuk melakukan segala hal. Amin. Haleluya. Kuatkan iman kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kami terus mau berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau terus setia dengan Tuhan. Amin. Karena Engkau selalu setia bagi kami. Amin. Keyakinan kami, kalau Tuhan sudah tolong kami di waktu yang lalu, keyakinan kami pun Tuhan, ketika kami akan memasuki tahun yang baru nanti, Haleluya. pertolongan Tuhan tetap sama bagi kami Tuhan. Bahwa kami terus mengandalkan Tuhan, bahwa kami terus mengutamakan Engkau, dan bahwa kami terus